pemimpin itu di mana-mana pasti lebih makmur daripada yang dipimpin. Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Anak muda. Sepakat. Ya. Iya. Nah, pemimpin yang tahu akan fungsi dan tugasnya, pasti dia akan menikmati sejumlah yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Coba cek negara semenanjung kayak Finlandia, Norway, Eropa Utara ya kayak. Ya, koperasi saya tumbuh, hidup, dan itu adalah sumber-sumber kemakmuran rakyatnya dari situ. Jepang, apa bedanya? Kok kita nggak bisa nih? Apa sih bedanya? Nah, saya menghimbau para pemimpin, para pemikir ekonomi, kumpul dong. Masih bisa nggak kumpul untuk menemukan teori ekonomi khas Indonesia? Halo Komrade, kembali lagi bersama podcast Center Is. Podcastnya anak-anak muda, di mana di podcast ini kita akan mengulik dalam tentang narasi kebangsaan dan seharusnya seperti apa kita sebagai bangsa Indonesia diperlakukan. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini sosok yang cukup banyak berkontribusi bagi bangsa Indonesia, tapi mungkin tidak mendapatkan atau belum sorotan dan lain sebagainya. Dari latar belakang sejarah juga beliau namanya Pak Perintis, Pak Perintis Gunawan, putra dari Bapak Slamet Gantiwijaya. Kalau pemirsa Sentri semua baca di majalah Tempo edisi lama, itu bisa dibaca di situ siapa sosok Slamet Gantiwijaya, dan beliau ini adalah putra dari Bapak Slamet Gantiwijaya. Kita ulas sedikit, pada saat itu ada pertemuan Pak ya, Tan Malaka dengan Jenderal Sudirman di era kemerdekaan. Nah, disitulah peran ayahanda ada gitu. Kalau kita baca di majalah Tempo itu. Ya. Bapak saya almarhum ketika itu bersama 1.300 generasi milenial ya, 28 tahun apa milenial? Kalau 28 sekarang iya. Waktu itu antara umur 23 sampai 30 mungkin ya. Itu ada 1.300 anak-anak muda yang dibuang ke Digul. Digul. Di sana adalah penjara untuk tahanan politik. Anak-anak muda yang bersama-sama sepemikiran untuk lahirnya negara Republik Indonesia. Dari 1.300 itu plus 700 ada keluarga yang dibawa. Jadi total 2.000. Termasuk Bung Hatta. Bung Hatta dibuang ke Digul gelombang ketiga mungkin di tahun 35 ya. Nah, setelah proses tahanan politik berakhir, dibuang kembali ke Jawa. Almarhum bapak saya waktu itu berumur 38 tahun. 38 tahun. Jadi sekitar ya setahun 38 dibalikin ke Jawa. Lalu kembali di Jawa, tidak pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur, tapi ke Purwokerto. Nah, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Nah, di Purwokerto itu tahun-tahun 42 bapak saya waktu itu jadi entrepreneur. Setelah itu entrepreneur pada waktu pemerintahan Jepang. Jadi entrepreneur
juga bapak saya aktivis Murba. Waktu belum Oh, jadi partai. jadi partai. Masih embrionya gitu Pak ya. Ya. Nah di situ bapak saya pulang ke alam semesta itu tahun 66. Oke. Saya masih berumur 6,5 tahun ya. Iya. Sewaktu saya kecil sampai dengan SLTA, saya dibesarkan oleh ibu. Nah, pada waktu saya kecil menjelang tidur, ibu saya berceritakan tentang cerita-cerita perjuangan bapak saya. Dari situ, ya namanya anak-anak, saya tangkap di memori saya. Kemudian ada meja peninggalan pertemuan antara Pak Dirman dengan bapak saya dengan Tan Malaka. Juga dari pemimpin-pemimpin lain yang dari Jakarta seperti Soekarni, Khairul Saleh, ada Malik mungkin ya, ada Malik dan lain-lain. Kalau ke Purwokerto ya meja itu yang buat pertemuan dan itu masih ada mejanya. Masih Ya, ada sampai sekarang. Cuma pada waktu itu bapak saya itu almarhum tinggal di desa Kedung Landu. Oke. Ada stasiun Kedung Landu. Tunggu. Nah setelah kemerdekaan bapak saya pindah 1 kilo dari Kedung Landu, namanya Desa Patik Raja, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Oke. Ya jalan kehidupan bapak saya umur 60 sampai 66 tahun beliau pulang ke alam semesta, dimakamkan di makam pahlawan Kalibata di Purwokerto. Tanjung Nirwana. Tanjung Nirwana di Purwokerto. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ibu saya kebetulan bapak saya orang kiri, ibu saya orang kanan, karena aktif di Asia. Oh, Aisyah, iya. Ya. Oke, Pak, ini agak menarik nih Pak. Tadi Pak kan ada satu cerita tentang peninggalan meja Pak ya, pertemuan antara Tan Malaka, Jenderal Sudirman, terus ada tokoh-tokoh lain dan bapaknya Pak PG gitu ya. Apa Pak ya kira-kira waktu itu yang dibicarakan? Momen apa Pak waktu itu yang dibicarakan? Iya, kan baru kemerdekaan. Oke. Kemerdekaan, para tokoh yang dari Jakarta ke Purwokerto ke Jawa Tengah terutama, itu kan dimulai dari Purwokerto membentuk Persatuan Perjuangan. Oke. Sebagai front yang maunya merdeka 100%. Iya. Oke. Oh itu Gitu. statement Tan Malaka pada saat itu jangan-jangan ada inspirasi. Ada inspirasi. Itu kan Tan Malaka cukup keras ya. Merdeka 100% gitu. Iya. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Oke. Ini kan satu dongeng. Iya. Dongeng yang barangkali bisa memberi manfaat sebagai tambahan pengetahuan. Oke. Kenapa? Sebagai bangsa, sebagai negara tentu harus tahu sejarah bangsanya. Betul Pak. Yang bisa menghargai sejarah bangsanya ya bangsanya sendiri. Kalau bangsanya sendiri saja tidak tahu tentang sejarah bangsanya, ya itu sebenarnya tanda-tanda gelap dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Berarti lama-kelamaan kita hanya menjadi Indonesia saja, bukan bangsa Indonesia karena kita tidak tahu. Iya, kita mesti ingat ya, Sumpah Pemuda itu kan terdiri dari berbahasa satu bahasa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Bertanah air. Tanah air satu tanah air Indonesia. Itu kan? Iya. Kalau pemikiran saya, definisi negara itu apa? Yaitu satu, adanya rakyat, Iya. adanya wilayah, Iya. adanya pemerintahan yang sah, adanya pengakuan internasional, adanya mata uang. Iya. Rakyat ada kita sekarang.
wilayah jelas, Ada. pemerintah ada, pengakuan internasional ada, mata uangnya ada, tapi kok nilainya lama-lama menyusut. Oh iya, sekarang hampir 17.000 sih kita lihat. Ya. Jadi apakah ini tanda-tanda seperti itu karena uang kita tidak berdaulat? Jadi kita selama 80 tahun sebetulnya memelihara kemelaratan, kemiskinan, kebodohan, sehingga wajah-wajah rakyat kita bukan wajah yang sumringah, yang cerah, karena isi kepalanya dibebani masalah keterbatasan ekonomi, keterbatasan uang, karena 80 tahun pemerintah ada, tapi belum hadir secara penuh. Wujudnya ada, fisiknya aja, tapi kehadirannya Belum penuh ya. belum penuh. Berarti kalau kita tangkap dari tadi yang Bapak sampaikan, wajar kenapa semakin ke sini inovasi itu semakin sedikit yang dikeluarkan, karena untuk memikirkan inovasi, ruang untuk memikirkan inovasi dalam waktu 1 hari sangat sempit. Atau mungkin di beberapa orang itu tidak ada karena mereka disibukkan dengan besok mungkin makan apa, begitu ya Pak ya, barangkali konteks. Iya, SPP anaknya, biaya pendidikan untuk makan. Ya, sebenarnya tugas siapa sekarang yang sudah 80 tahun seperti ini, tidak pernah ada kemajuan kemakmuran rakyat ya. Iya. Bahkan saya kalau ekstrim mengatakan kita sedang mengalami proses penurunan pemikiran. Ekstrimnya mungkin penurunan peradaban. Ekstrimnya. Itu gimana Pak? Pengalaman Pak? Begini, Bung Karno berkuasa. Begitu Bung Karno sudah stabil berkuasa, mulailah anak-anak muda yang dikirim untuk bersekolah, mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari negara-negara lain. Waktu itu dikirim di Eropa Timur, ke Rusia, Yugoslavia ya, ke Cina juga mungkin ada ya, ke Jepang ada, belakangan ke Jepang dikirim juga. Ketika pergantian pemerintah, hilang tuh. Kan ada yang eksil, apa yang nggak bisa pulang, yang pinter-pinter itu. Iya. Turun keluarganya. Terus perang saudara. Yang belum 5. Nah, TII kan. DI dulu ya. Lalu Kamu Jakar, Permesta. Udah tuh satu generasi yang pintar-pintar berkurang. Terus muncul Orde Baru. Pak Harto berkuasa. Pelan-pelan, sudah mulai bagus. Pak Harto diganti. Reformasi. Ya, apapun bentuknya diganti lah ya. Waktu itu langkah-langkah Pak Harto ya sudah positif. Ada swasembada pangan tertata dengan baik. Tiba-tiba reformasi. Reformasi udah 23 tahun kan? 98, 26 dikurangi 28 Pak. 28 tahun. Artinya satu generasi, 2 generasi itu. Era reformasi kan melahirkan generasi baru tuh. Iya, satu generasi. Ya, satu generasi itu apakah seperti Mas Oki, pimpinan muda ini, sejarah bangsa ngerti nggak? Kita ngertinya justru ketika kita kuliah ya, masa-masa kuliah Pak. Baru ini loh bangsa gitu. Ya setelah ngobrol dan ini, kalau secara alamiah mungkin proses untuk mengetahui apa itu bangsa, kalau lewat pendidikan waktu itu
dulu cenderung kalau kita belajar sejarah mungkin cenderung menghafal ya. Iya, ngehafal tanggal. Ngehafal tanggal, ngehafal orang, ngehafal tempat gitu. Tapi nggak ditarik nih ini peristiwanya itu seperti apa sih gitu. Apa pelajaran yang bisa diambil kan sebenarnya sejarah kan lebih sana Pak. Ya, kan 45 proklamasi, negara baru, tiba-tiba Belanda nggak suka, Iya. diserang, daerah subur, Iya. luas, SDA-nya Kaya. Saya kaya raya, agresi satu, Oke. kemerdekaan, agresi satu, nggak sempat bekerja pemerintah dengan maksimal, agresi lagi dua, terus perang saudara baru, peristiwa 48. Maaf ya, saya sebutnya perang saudara baru, bro. Oke. ya. Terus setelah perang saudara pertama itu, pemerintah udah mulai aman ya. Tahun 55 dekret presiden, Bung Karno berkuasa penuh, sudah ditata, jatuh, diganti Pak Harto. Pak Harto nata, dicantumkan reformasi. Nah, hari-hari ini pandangan saya, hasil reformasi itu kan demokrasi katanya. Yes. Iya. Setuju? Oke. Hasilnya apa yang nyata sekarang? Korupsi makin merajalela. Oke. Ya, oke lah. Kesenjangan makin merajalela. Oke. Makin tinggi. Iya. Lingkungan makin rusak. Kemarin banjir di Sumatera. Iya. Ada hasil demokrasi yang nyata hari ini apa? Boleh saya sebut? Di pandangan pinggiran saya. Boleh. Pandangan pinggiran. Silakan. Jadi yang terjadi adalah hasil proses demokrasi yang tanda petik bukan ukuran baju kita sebagai bangsa. Yang terjadi apa? Saya ibaratkan ini rumah ini. Iya. Negara kan rumah negara ini. Rakyatnya di toilet boleh teriak, di dapur teriak, di kamar utama teriak, dan seterusnya. Itu hasilnya nyata. Oh iya. Oke. Iya. Tapi bukan cuma nggak. Iya yang teriak Pak. Kalau kita ibaratkan negara kita rumah, ini ada banyak tamu ternyata. Diperhatikan kan kemarin kita membaca di Kalimantan Pak, itu ada beberapa warga negara asing itu ternyata memiliki senjata dan lain sebagainya, berani menyerang warga. Apa? Bukan warga, TNI. Ada beritanya di Kompas. Nanti kita lihat. Oke. Ternyata asingnya juga punya senjata masuk rumah begitu. Itu seperti apa? Ya, kemana saya, rumah yang kita punya artinya tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dipelihara, kan itu malah lantainya bocor, listriknya endap-endap, nggak lip, halamannya juga dipegang orang, kamarnya kumuh. Ya, ini pandangan pinggiran. Ya tentu dengan situasi seperti itu, tamu yang tidak diundang dan ataupun yang diundang dengan caranya masuk ke rumah kita, ya kita nggak punya kuasa, nggak punya integritas, nggak punya prinsip. Ya udah, silakan. Bahkan nggak silakan, malah ngobrol sama tamunya yang berniat berpraktek mengambil isi rumah ini. Ini pandangan pinggiran. Ini anak muda jangan serius. Tapi kalau tadi kan kita membahas ada peristiwa internal Pak ya, perang saudara Dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Apakah bekas-bekas peperangan saudara dalam bentuk lain di zaman dulu itu Sekarang ini. itu bagaimana kira-kira Pak menurut Bapak ini?
aktualisasi ini? Loh, pemerintah. Oke. Antar pemerintah pada berantem. Hmm. Kejaksaan dengan apa. Jadi masing-masing ini kayak entitas bisnis. Oke. Nah, menarik nih Pak. Kan dari tadi kan saya melihat Bapak pakai istilah Pak ya, pakai siloka ya, pakai apa simbolisasi gitu ya. Kalau Bapak melihat sekarang nih Pak, kan pemirsa di sini kan pasti pengen tahu ya Pak ya, maksudnya POV Bapak gitu ya, ngelihat konstelasi politik yang katanya sekarang lagi perang saudara ini siapa aja Pak, gitu Pak. Kubu siapa aja nih Pak gitu. Kalau misalnya kita mau sensor aja nggak apa-apa tadi. Tapi sebenarnya itu Iya. rahasia umum sebenarnya. Rahasia umum. Tapi barangkali ingin Pak PG punya. mempertegas begitu. Oke, begini. Saya balik. Menurut pandanganmu sebagai generasi muda, Pak? Kalau pandangan kita di generasi muda ya, yang kita lihat di media, Sebenarnya media ya. di media. Antara aparat pertahanan dengan aparat keamanan ini seolah-olah bergantian diserang. Misalnya di peristiwa Agustus kemarin, itu kan ada yang meninggal. Kita Al-Fatihah untuk almarhum saudara kita Alvan di Agustus pada saat itu. Nah pada saat itu kan kepolisian menjadi Sorotan ya. sorotan. Masyarakat ya. Oke. Beberapa hari kemudian tiba-tiba TNI yang menjadi sorotan karena di sini ada beberapa influencer yang berhasil menghentikan giat pada saat itu ya. Seolah membangun framing TNI yang mengatur segala ini semua begitu. Lalu kesini lagi ada lagi peristiwa yang menyudutkan institusi Polri. Lalu ada lagi yang menyudutkan institusi TNI. Mungkin ada yang menyudutkan institusi ini masing-masing, sengaja membuat kedua institusi ini tidak solid, atau barangkali juga ada di internal ya. Terus? Hanya sebatas itu yang kita Iya, begitulah. Sebetulnya kalau pemikiran, karena kita negara demokrasi kan, apakah itu demokrasi Pancasila, demokrasi liberal yang kita praktekkan sekarang yang tidak sesuai baju kita. Saya gambarkan baju kita pakai baju orang, kedodoran, nggak sesuai sama tubuh ya Pak ya. Iya, postur tubuh dipakai aja nggak enak. Yang lihat juga kok bajunya gitu ya. Nah, tapi karena ini sudah 28 tahun, ya itu dianggap bukan sebagai kesalahan. Oke. Dinormalisasi akhirnya Pak ya. Ya, dianggap jadi benar. Sebetulnya kalau kita mau ikut bajunya orang, ya nggak apa-apa. Asal bangsanya lahir makmur. Iya. Ya. Ini pakai baju orang, yang biasa dipakai baju orang, kita pakai, kita nggak semakmur yang bajunya si siapa? Yang orang itu ya. Pinjam itu. Iya. Kalau kita ikut kemakmurannya, baju yang kita jiplak, ya nggak apa-apa. Ini ekstrim saya nih. Iya. Berarti kan kita jelas ideologi Pancasila saya tidak mau perdebatkan. Tapi aplikasinya untuk kesejahteraan, kemakmuran terjadi nggak? Agaknya menjauh. Oke, menjauh kan? Iya, jauh. Oke. Amerika jelas kapitalis. Dia punya ideologi, dia punya ideologi ekonominya. Cina, Rusia komunis. Dia jelas dia punya ideologi komunis atau sosialis. Dia punya juga bentuk ekonominya untuk rakyatnya. Ya, kan jelas tuh. Iya. Nah, saya menghimbau para pemimpin, para pemikir ekonomi, kumpul dong. Masih bisa nggak kumpul?
untuk menemukan teori ekonomi khas Indonesia. Oke. Ada yang menyebut dulu pasal 33 oleh Bung Hatta melalui koperasi. Oke. Bener nggak prakteknya? Dijalanin nggak? Banyak koperasi yang hampir pilot sekarang, Pak. Koperasi besar justru. Iya. Kita punya Kementerian Koperasi berpuluh tahun. Iya. Coba cek negara semenanjung kayak Finlandia, Norway, Eropa Utara ya kayak. ya. Koperasi sana tumbuh, hidup, dan itu adalah sumber-sumber kemakmuran rakyatnya dari situ. Jepang, apa bedanya? Kok kita nggak bisa nih? Apa sih bedanya? Kok kita beda nggak bisa? Nggak bisa tumbuh ya Pak ya, sistemnya seperti itu. Dan menjadi makmur rakyatnya. Iya betul. Dan ini tugasmu anak muda memikirkan. Saya udah masa lalu. Sebentar lagi gini. Tapi kalau Pak PJ sendiri ngelihat sistem yang ideal, sistem ekonomi terutama sistem ekonomi yang ideal untuk Indonesia itu yang kayak gimana Pak? Ya memang pasal 33. Pertanyaannya, turunannya kita punya sistem nggak? Karena kita belum punya sistem keuangan dan perbankan yang Pancasila. Kita kan masih ikut sistemnya negara barat. Yes, betul. Makanya tadi saya sebut, ya udah kalau mau nyontek sekalian, full-fullan, tapi rakyat makmur, negaranya damai. Pilih mana? Kita bertahan, kesombongan, tapi rakyat sengsara. Kan pilihan nih. Iya. Ini agak refleksi ya, soalnya kita maksudnya agak refleksi karena memang betul juga yang kita rasakan ekonomi semakin sulit. Mungkin dulu di zaman orang tua kita kemampuan untuk membeli rumah itu masih ada, masih mudah. Membeli emas. Sekarang emas harganya udah berapa? 2 juta ya? 2.600.000 kurang lebih per hari kemarin. Iya, terus kemampuan di generasi kita lah membeli rumah atau apa mungkin sekarang udah sulit. Sulit. Efeknya orang semakin tidak mau untuk berkeluarga, dan itu naik. Itu naik terus. Semakin mereka bagi isu itu makin tidak mau menikah. Ya karena mereka melihat adanya ketidakpastian ekonomi, ya kan. Akhirnya yang mereka ketika punya anak, mereka membesarkan anak itu pasti butuh biaya dan segala macam. Akhirnya mereka memutuskan untuk either mereka menikah atau mereka child free. Mereka menikah nggak punya anak atau mereka yang nggak menikah sama sekali, gitu. Ya. Jadi ngefeknya tuh ke situ gitu. Panjang ya. Ya pasti karena uang itu dan representatifnya dunia. Sepakat nggak? Saat ini ya. Iya. Dari dulu. Dari zaman Adam. Iya. Oke. Ini yang kita harus berpikir tentang itu. Kita kan udah merdeka 80 tahun. Kemelaratan masih. Kemiskinan. Kemalingan, korupsi. Oh iya, nyata. Okay. Saya pernah nih tinggal kamu cek. Nih, omongan saya bener nggak? Di tahun 73. Oke. Indonesia itu SDA-nya sumber daya alamnya masih banyak. Kemiskinan memang ada. Korupsi ada tapi masih kecil. Oke. Korea Selatan tahun 73 SDA-nya nggak ada. Udah dijaminin ke Cina ya kalau nggak salah. Pakai duitnya Cina. Terus korupsi tinggi, kemiskinan tinggi. Oh iya. Oke. Tahun ini 2026 Korea apa? Oh naik. Maju negara maju. Masih naik. Iya. Iya kan? Indonesia masih negara berkembang. Pertanyaannya ada apa ini? Apa yang salah kaki kita atau isi kepalanya kita?
Ya kalau kaki masih bisa berjalan pada ini konteks, tapi ya kreativitas, kesadaran akan sesuatu yang keliru, pengelolaan ya barangkali ada yang salah Ya, sih. Korea Selatan pernah kepala negara yang salah dihukum. Ya, Iya. siapa tuh presiden, siapa tuh waktu itu? Kamu cek aja. Iya, mantan ya sekarang lagi di sudah divonis Divonis, ya. berapa? Seumur hidup kan. Nanti kita cek. Nah, aneh nggak kita? Menurut saya kita berpikirnya anomali. Oke. Menurut saya, menurut pemikiran saya. Ya. Kalau kata yang kami sekarang menurut Panji, menurut keyakinan saya. Ada kan Panji, malah kita begitu Pak. Dia Panji Pragiwaksono. Kenapa Panji? Nah, dia bikin semacam stand up gitu Pak ya, tapi direkam dijadiin film 2,5 jam Pak durasinya. Jadi menurut dia tuh cara paling aman tuh bisa terhindar dari pasal-pasal penyebaran nama baik itu diawali dengan kata menurut keyakinan saya. Jadi kita bisa bebas untuk ngomong gitu. Karena menurut keyakinan saya nggak bisa menyentuh keyakinan saya. Ini menurut pemikiran saya. Jadi pemimpin itu di mana-mana pasti lebih makmur daripada yang dipimpin. Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Anak muda. Sepakat. Ya. Iya. Nah, pemimpin yang tahu akan fungsi dan tugasnya, pasti dia akan menikmati sejumlah yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hanya sebatas itu. Yang lumrah dong. Lumrah. Wajar. Wajar kan? Pasti nggak akan numpuk yang namanya materi. Oke. Karena bagian materinya sebagai pemimpin udah terukur jelas. Kalau berlebihan malah dipertanyakan. Iya. Artinya menurut pendapat saya, itu namanya tidak normal. Oke. Ini rumah. Masa yang makan telur cuma kepala rumah tangganya. Anak-anaknya kan tempe misalnya atau apa gitu. Ya nggak wajar. Jolim Pak. Kalau begitu Anomali Pak. Anomali bin jolim kan. Anomali ya. Tuh. Era Pak Harto, Iya. Pak Habibie membuat teknologi Iya. pesawat terbang yang cocok untuk wilayah Indonesia. Reformasi nggak ada tuh hilang. Oh iya dihentikan ya. Iya. Kan aneh. Iya. Anomali. Iya. Kan mestinya kan ditingkatkan Iya. Di develop Pak ya mas. Sudah. Ya. Untuk siapa? Ya untuk kita lagi. Untuk bangsanya seisi rumah itu. Betul. Oke. Menurut pemikiran Saya. Tapi kita juga ini Pak ya, ada beberapa di berita di media justru terakhir ini yang lagi rame senior kita aktivis atas Bang Egy Sujana, beberapa video itu menyebutkan sejumlah nominal ketika ada pertemuan dengan mantan presiden kita. Kok bisa ya seorang mantan presiden memiliki kekayaan yang sebanyak itu? Ya, masih ditanya dia tuh atau dipanggil. Harusnya begitu, tapi kok sudah beberapa kali disebut namanya di persidangan kasus Nadiem disebut di persidangan, apalagi itu yang di belakang itu. Sebentar. Yang kemarin Yakut yang Dana Haji juga. Dana Haji juga sempat disebut, gitu. Tapi kok Dana Haji belum dipanggil atau ditanya minimal. Ya, ini sebenarnya apa? Fenomena apa nih Pak? Ya tadi anomali. Cuman gimana nih kalau menurut Pak Pegi ini memandang situasi ini Pak? Maksudnya kita sebagai orang luar Jangan lupa, kamu
pemimpin masa depan nggak boleh orang luar. Oh enggak, maksudnya orang yang nggak ada di luar Iya, kekuasaan, di luar kekuasaan. maksudnya itu di luar kekuasaan. Melihat kok Pak Mul ini se-powerful ini gitu. Pak Mul itu siapa? Pak Mulyono istilah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Lengkap Pak Iya, Jokowi. itu Pak Jokowi. Terus Ini kok bisa se-powerful ini gitu kan, udah banyak indikasi-indikasi kaki-kakinya yang udah ditangkap lah istilahnya gitu ya. Ketahuan angka Korupsi yang berapa yang fantastis itu Pak. Tapi kenapa beliau nggak tersen? Apa ini sebenarnya ini? Makhluk apa ini sebenarnya? Saya sampai bingung gitu. Ini makhluk apa sebenarnya kok bisa ada orang seperti ini? Kekuasaannya. anomali. Iya. Anomali. Anomali 10 tahun itu udah menular. Oke. Ibarat penyakit tuh. Menular. Jadi pola pemikirannya yang 10 tahun ya diikuti sama. Padahal kan rakyat banyak menitipkan Pak dengan yang sekarang ini. Menitipkan harapan kok. Berani mengambil pilihan untuk melanjutkan daripada merubah mengikuti apa yang sudah dititipkan kepada beliau, amanat lah. Beliau itu siapa? Presiden Prabowo. Terus mengapa Kenapa berani mengambil pilihan melanjutkan yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Iya, mungkin pemikiran yang sebelumnya begitu seperti tadi yang Bapak bilang, dibanding betul-betul melaksanakan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh bangsa Indonesia. Padahal kan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tentukan sebagai pilihan. Sudah tegas, sudah jelas, harusnya ya mengikuti keinginan bangsa Indonesia. Iya, dia harusnya berani mengambil sikap gitu maksudnya. Ketika mengikuti keinginan bangsa itu kan, bangsa ini kan bukan benda mati Pak ya. Bangsa ini kan punya pemikiran, bangsa ini punya tujuan, kan dibangun atas fondasi yang kuat. Kalau sudah mengikuti keinginan bangsa, berarti cara berpikirnya pun cara berpikir bangsa Indonesia dong, bukan cara berpikir pemimpin sebelumnya. ini anomali. Anomali kedua nih berarti Pak. Begini, Ini gimana Mas? kita nggak tahu kan Oke. apakah proses-proses itu sebutlah handovernya kan ada kontrak politik. Oke. Saya tidak tahu nih. Ini menurut pendapat saya, sehingga beliau pada waktu jika ada kontrak politik dan pasti ketika beliau mensepakati itu pasti sudah dengan keputusan kepala beliau. Oke. Oke. Itu yang kita nggak tahu sampai sekarang. Terus kalau menurut Pak Begi nih Pak, apa jalan keluar paling logis dan yang bisa kita jangkau gitu ya sebagai bangsa, sebagai negara gitu ya, untuk keluar dari situasi kayak gini Pak? Ini semua tergantung kepala negara. Oke. Karena otorisasi ada di beliau. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Kalau Pak Pegi sendiri melihat Apakah ada tanda indikasi itu? Tanda-tanda perubahan itu atau Dan ini sebenarnya menyambung dengan yang tadi sampaikan Pak. Kalau Bapak kira-kira ada nggak Pak indikasi? Ya tentu ada. Namanya saja Presiden ke-7 namanya Joko Widodo. Presiden ke-8 Jenderal Prabowo Subianto. Namanya aja udah berbeda. Pasti ada mutasi, ada perubahan, ada koreksi, pasti itu. Pasti. Jadi kalau pemikirannya dianggapnya melanjutkan itu adalah plak meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono, Pak Jokowi ya. Joko Widodo. Iya. Oke. Saya meyakini tidak. Kalau menurut pendapat pemikiran saya. Tapi menurut
pengamatan yang kita lihat, kok seolah-olah tidak ada keberanian. Iya. Nah, kalau masalah ada keberanian, tanda saja pada rumput yang Bergoyang. ya. Kenapa? Wong kita juga nggak kenal beliau. Iya. Kamu kenal? Tidak kok. Udah, Pak. Tapi kan Tahu kita di televisi. akhirnya melihat dari tingkah laku beliau melalui channel media gitu ya. Iya, tingkah laku itu kan- tingkah laku kebijakan, tingkah laku ketika beliau pidato dan sebagainya gitu ya. Kalau kita Kan isi pidatonya semua bagus kok. Kita tinggal berpikir menunggu lah. Kamu anak muda semua menunggu atas perubahan itu yang seperti kamu harapkan. ya terkadang menunggu itu ada lagunya kan, sesuatu yang sangat menyebalkan begitu. Ya maksudnya gini Pak, apakah kita menunggu sampai kondisi kita benar-benar hancur? Kita menunggu sampai benar-benar dikeruk sudah ini kekayaan alam kita, atau menunggu dalam konteks Iya, kayak gimana Pak? yang seperti apa? Begini, pertama kita nggak kenal presiden, Iya, sepakat? sepakat. Dan belum tentu presiden menonton podcastmu. Iya, betul. Kamu podcastnya masih pinggiran. Masih pinggiran, ya, masih pinggiran. Tapi siapa tahu podcast ini kelewat dibaca oleh beliau, didengar oleh beliau. Ya, kita berpikir baik, berdoa yang baik. Satu, presiden pasti tegas. Amin. Namanya presiden. Kedua, pasti melindungi rakyatnya. Iya. Ketiga, pasti untuk mencerdaskan bangsa dan rakyatnya. Keempat, pasti presiden untuk mensejahterakan kemakmuran rakyatnya. Kelima, pasti presiden untuk memberi rasa aman kepada rakyatnya. Iya. Ya kita itu yang normal. Kalau kita resah, kalau kita khawatir, kalau kita seolah merasa sulit sekali begitu. Apalagi dengan statement beliau bilang bahwa ya beliau pro dengan presiden sebelumnya gitu. Ya, Pak. itu Jokowi. Tegas gitu. Itu semakin bingung kita Pak gitu. Bagaimana kita bisa menyikapi hal itu gitu. Ya kalau beliau mengatakan hidup Jokowi, Iya. kalau saya balik mati Joko Widodo gimana? Padahalnya akan mati. Padahal Bukan, Pak sudah mati Pak. kan sendiri artinya mana? Ke kiri. Ke kiri. Mestinya Iya. Iya. kalau Jokowi itu tuh sendiri arahnya kemana? Ke kanan. Kanan. Oh, oke. Bisa jadi. Oh dia menerapkan Oh, bisa jadi. Ya. Oke. Iya. Oke, berarti di sini yang bisa kita tangkap, presiden kita sekarang Pak Prabowo ini kan mungkin mengamati ya Pak ya, belajar dari cara-cara, ya beberapa kali mengalami kekalahan ya Pak. Mungkin belajar dari hal itu, mungkin ada juga nih strategi-strategi lah begitu, strategi atau gaya-gaya politik yang mungkin bisa nih dipraktikkan sehingga di belok kanan gitu. Ya itu yang sekarang terjadi. Mungkin ya. Mudah-mudahan begitu Pak. Mudah-mudahan memang begitu. Ya. Clear, ini menurut pemikiran saya. Pinggiran nih. Pinggiran. Jadi kalau meninjau yang tadi Pak, jadi siapa nih yang lebih bertengkar nih Pak sekarang Pak? Kalau tadi Oki kan bilang antara kubu TNI, Polri gitu ya. Yes. Ya kan untuk pertengkaran ini kan utamanya rebutan wewenang. Terus arti rebutan wewenang, rebutan apa? Fasilitas. Ya. Artinya fasilitas sama dengan ekonomi. Artinya ekonomi berebut uang. Uang apa? Uang belanja negara, APBN, dan hasil-hasil yang ada di rumah ini. Yang subur nih mungkin ada nikel, ada tambang, ada minyak, ada emas.
Ya, yang lain nggak boleh dapat mayoritas, gua aja kan itu berantem. Oh, Siapa aja Pak nih aktor-aktornya Pak? Wah, saya nggak. Mungkin kita pakai simbol aja mungkin Pak. coba kasih simpel. Biar lebih apa namanya paham gitu kan. Begini, dari sisi kemajuan pengetahuan, sebenarnya era kalian yang lebih tahu. Kalau saya kan udah masa lalu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi kan kita di era kami itu Pak, informasi banyak, bertebaran. Tapi seperti buih. Mungkin di era Bapak informasinya terbatas tapi dalam. Nah, Itu kan kedalaman itu yang tidak bisa kami miliki. itu Pak. kan masa lalu seperti itu. Perubahan-perubahan penemuan tangan manusia, isi kepala manusia dari sisi teknologi merubah semua. Iya. Menurut saya gaptek, oke? Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Bangsa ini punya kekuatan angkasa nggak menurut kamu? Di undang-undang sih hanya kekayaan alam yang Iya tanah air saja. udara mana Pak? Oke. Nggak ada, nggak tercantum di undang-undang. Iya Pak, 33 belum. Menurut pendapat saya, pemikiran saya, sekarang kekuatan udah bergeser adanya di angkasa. Namanya kekuatan teknologi, yaitu satelit. Iya. Data gitu ya Pak. Itu apa namanya? Satelit kan kiai langitan, ya. Iya. Kita masih kebumian. Iya. Kira-kira ketinggalan nggak? Ketinggalan. Nah, iya. Tapi kan dulu sempat kita punya satelit Palapa tapi tok dijual ya Pak. Bukan, memang satelit buatan kita. Pada saat itu sih mungkin bukan ya kita Pak. Dari Kesempelan. Ya, merangkai aja atau Sepengetahuan saya, Cina punya satelit, Rusia, Rusia, Amerika, India, Amerika, Israel. Iya. Israel. Ya, kita itu tugas kalian sebagai pimpinan muda, punya kemampuan isi kepala, berkumpullah untuk memikirkan negaranya. Tapi pertanyaannya, kalau para pimpinan muda ini juga masih ada problem perut, ya nggak bisa maksimal. Betul? Betul. Nah, di tangan kalian. Tapi begini Pak, harusnya kan ada kesinambungan Pak ya. Ada kesinambungan. Ya mungkin kita punya waktu gitu kan. Kita mungkin punya tenaga ya belum asam urat barangkali begitu Pak. Tapi pemikiran kita apa namanya, ide gagasan kita itu terkadang butuh infus dari angkatan-angkatan misalnya Bapak dan lain, perlu diinfus terus begitu. Terkadang kita tidak menyadari gitu. Seperti persoalan kebangsaan kita baru tahu kuliah, ketika mungkin berdiskusi bertemu dengan tokoh-tokoh kebangsaan, baru kita sadar, baru kita tahu ini kebangsaan. Kalau nggak ada infus itu ya. Iya. Makanya mungkin penting juga ada kesinambungan antara generasi ke generasi. Betul. Bukan dipisah-pisah begitu Pak. Seperti sekarang kan narasi kekinian kan dipisah ya. Gen Z seolah-olah demikian, milenial seolah demikian. Iya, dan juga kita ini kan, maaf ya, kita kan artinya kita sebagai bangsa belum selesai dengan dirinya. Keributan agama, Oh iya. suku, Iya. salah. Tapi ada cara lain yang kita nggak sadar, yaitu antara eksekutif dengan yudikatif, ya, dengan legislatif. Ini kan juga terjadi seperti itu, sehingga sebenarnya yang memikirkan negara ini siapa? Mencoba memikirkan orang dari tapi ya yang betul-betul ya. Saya ingat dulu beberapa waktu ke belakang itu kan berdiskusi dengan Bapak tentang
kenapa orang bisa serakah padahal makan sama-sama satu piring, kecuali ketika dia serakah dia bisa makan 10 piring sekaligus. Terus Nah, mungkin itu pesan moral yang baik dan bisa Bapak sampaikan lagi Pak kepada teman-teman. Kalau mungkin itu ujungnya kita nilai apa sifat-sifat yang begitu dulu lah. Begitu yang perlu kita kikis dari diri kita dan para penonton semuanya sebelum kita memikirkan hal yang atau bertindak secara lebih luas begitu. ya hidup itu kan perlu materi, Iya. tapi materi bukan segala jalannya. Betul. Kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Iya. Sepakat? Sepakat. Ya tergantung isi kepalanya. Hmm. Kalau kematerian itu menjadi sebuah kemelekatan, tapi kematerian sebagai suatu syarat hidup yang normal, yang wajar, yang bermartabat, yang punya integritas dan amanah, dan memberikan sumbangsih kepada lingkungan, kepada kemanusiaan di negara ini, saya kira itu. Saya tidak bicara agama ya, Iya. saya bicara agama maaf nih. Iya. Saya bicara manusia. Iya. Karena kalau bicara agama pasti bajumu hitam, saya biru, Anda apa nih? Abu-abu. Pantas kamu pakai, kamu pantas pakai, saya pantas pakai. Nggak boleh dong, kamu harus pakai baju ini. Oh iya. Yang ini hal-hal yang sering terjadi sebuah kemunduran. Oke. Kemunduran karena cara berpikir kemunduran ya humanitinya ya jadi mundur. Oke. Makanya muncul serakah ya. Apa ya, rasa tega untuk menyakiti sesama begitu ya Pak. Itu efek ya Pak ya dari humanity yang semakin menurun. Iya kan kemiskinan meningkat, kebodohan meningkat. Ya memang memerlukan satu kejujuran. Oke. Apakah sudah jujur kepada dirinya, dia akan berbagi kepada yang dipimpin. Ya kita coba di negara-negara Eropa, Perdana Menteri pulang naik sepeda, balik apa? Sepeda. Kalau kita mungkin pemimpinnya kalau punya mobil 10, Oke. gandeng pakai. Gandeng sebelumnya. Weng. Umpama nih. Iya. Ini umpama nih, ini menurut pemikiran Saya. Oke. Mungkin Bang Kalen dan kita juga lucu loh. Mungkin ya. Iya, tapi dengan banyaknya permasalahan ya Pak ya. Maksudnya kalau misalkan kita lihat tadi dari pembicaraan kita seolah-olah we don't have solution gitu Pak. Maksudnya sekarang kita apa nih? Kita harus mulai dari mana nih Pak? Dari kepala negara. Dari kepala negara. Ya. Bukan dari kaki negara, enggak ada. Nah, ya. Kepala negara dulu itu. Kepala negara. Bukan dari kaki negara. Oke. Makanya kalimat beliau Hmm. pada waktu mengatakan dasmu, menurut saya benar. Menurut pemikiran saya, Oke. saya nggak marah. Kecuali presiden kita mengatakan sikilmu lah, baru kalimat dasmu benar. Itu bagaimana Pak? Bisa tolong dijabat? Begini, saya kasih dongeng aja. Oke. Pemain bola di negara yang industri bolanya sudah maju bertanding, pemain negara A atau di klub bermain di lapangan, kamu tackle kakinya oleh dia, satu, Iya. kamu lihat deh di prakteknya, yang men-tackle ini Mas Ade. Ade deketin kamu ngelus kepalanya, kan nggak ngelus kakinya,
Oh iya. Jelas? Jelas. Kalau ngelus kakinya kita marah. Sakit soalnya ya. Hah? Sakit soalnya. Ngelus kaki itu bentuk kasih sayang, Iya. welas asih, Rahman Rahim. Iya. Menurut pendapat saya, pemikiran saya. Kalau kita main bola dipegang kepalanya nesu, gelut, Gelo juga ya. gelut, penontonnya ikut gelut. Iya. Untuk hal yang sebetulnya clear. Oke. Seperti pernyataan kan pernah Presiden mengatakan bahwa ndasmu pernah. Iya, ada di video. Ya. Menurut saya itu benar. Menurut saya, Iya. kali lagi, Oke. kan nggak ada akhir kehidupan manusia dari kaki yang gosok. Yang mengakhiri kehidupan apa? Kepala yang busuk. Oh iya. Bagaimana? Jadi Ini menurut pendapat pemikiran Iya, saya. iya. Jadi ikan busuk tuh dari kepalanya. Dari kepalanya. Iya. Kalau dari kepalanya udah busuk, dia mati pelan-pelan. Iya. Iya. Tapi kalau kaki yang busuk, Yang Bisa berhasil. diamputasi. ya nggak mati. Iya. Oke Pak. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Kalau presiden kita Pak Prabowo itu kan sering pidato seolah-olah mengingatkan kalau di negara kita ini masih banyak orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan asing. Dalam hal ini kita definisikan agak kasar saja ya, mungkin antek-antek asing. Kan perang-perangan kan dijelaskan. Apakah antek-antek asing ini yang juga berperan menjaga kondisi bangsa kita, kondisi rakyat tetap di posisi itu dan semakin merosot tadi, kelaparan, kebodohan, apakah kemiskinan, apakah mereka juga termasuk yang berperan di situ atau justru mereka pemeran utamanya? Ini tentu presiden kita secara terbuka menyampaikan seperti itu. Pasti juga bukan asal bicara ya. Saya nggak sekedar memberi gambaran. Kita punya kekuatan ekonomi, Iya. representasi yang namanya bank. Kalau ikut proses dunia internasional, bank. Korea Selatan berdagang sama kita, utamanya banknya masuk ke Indonesia. Oke. Ada 7 atau 8 bank yang dari Korea Selatan masuk. Karena KB, Hana, WUS, IBK, Oke, Sinhan, satunya lagi apa? Oke. Cina perdagangan masuk Indonesia masuk melalui instrumen perbankannya, ACBC, Cina Trust, ya dan terusnya yang take over dari bawahnya. Oke. Dan mereka secara ekonomi pedagangnya masuk ke desa-desa, kan ada cabangnya di kabupaten mana. Oh iya, betul. Kita punya bank. Ada nggak yang operasional seperti ya katakanlah bank pemerintah, katakanlah bank swastanya, katakanlah ada nggak yang operasi Korea Selatan? Nggak ada. Berarti sebagai instrumen ya, Pak? Ya iyalah, karena berarti yang masuk ke mari itu kan dengan derivatifnya, ya kekuatan ekonominya, kekuatan telik sandinya, kekuatan budayanya dan seterusnya. Ini menurut pendapat saya. Saya pernah ke New York. Saya mendatangi salah satu bank punya kita ya. Ada memang, tapi di sana nggak operasional, ngasih apa berperan gitu. Kan bank berperan itu kan jualan uang, Iya, betul. transaksi uang, tukar menukar uang dan seterusnya. Enggak.
Bang kita Ini sebagian apa itu? Ya, bank pengumpul, bank tidur, apa sih namanya dalam istilah perbankan tuh? Representasi atau apalah? Iya. Oh. Bank pengumpul dana, itu kan, remittance. Nggak terang loh secara ekonomi. Menurut pendapat saya seperti itu. Memang ada cabangnya di sini. Tapi nggak seperti Bank Korea masuk ke Indonesia. Ngasih kredit kan? Masih kredit. Ngasih. Mungkin dengan brand yang lain ya Pak ya. Brandnya lain mungkin ya, produknya lain ya, tergantung dari bank. KPR dia ngasih. Investasi dia ngasih. Uang ilmu perbankan kan sama menurut Pak Purbaya Menteri Keuangan ngomong kan sama sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Ilmu perbankan itu sama, nggak ada bedanya. Oke. Nggak ada bedanya. Iya. Lalu ini kalau Bapak melihat di Pak kacamata Bapak nih, akhirnya ini kemana Pak nanti Pak? Ketika semua negara tadi istilahnya menginfiltrasi ekonomi kita melalui instrumen bank-bank tadi. Ya memang posisi kita menurut pandangan saya ya, menurut saya ini, menurut saya. Dan juga satu hal yang kita tidak sadari, kita kan masih negara terbelakang ya, negara berkembang. Suku bunganya mungkin mahal sekali, suku bunga pinjaman. Mungkin ya. Iya. Saya kapan ke Shanghai, saya ngobrol pinggiran. Di sana KPR 3% untuk rakyatnya. KPR negara komunis 3%. Jepang. Ini menurut pendapat saya loh ya. Jadi ya kita mendoakan kalau bahasa nih, terutama kesehatan presiden kita sehat, bugar dalam memimpin negara ini. Saya meyakini ya beliau akan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan untuk bangsa dan negara. Oke. Ya kita harapkan beliau sehat, bugar, dan pasti semangat. Oke. Kenapa saya menyebut gini? Karena kita nggak kenal beliau. Iya. Doa yang bisa kita. Pemikiran, Pemikiran ya. bukan doa pun saya. Iya. Menurut pendapat saya, Iya. pemikiran saya. Sehingga nanti tidak ada lagi para saudara dalam bentuk baru. Iya, negara kita bukan bisa terbangun tidak setengah tidur kan begitu Pak ya. Benar-benar fit begitu. Ya memang dengan peristiwa global di Venezuela pasti terjadi perubahan-perubahan, pasti. Iya, polar. Pasti. Nah, tinggal kemampuan daya tahan kita sebagai bangsa seperti apa. Oke. Ya kalau setengah tidur nggak punya daya tahan. Ya pasti. Mudah-mudahan bangun benar-benar Laliran. Bagaimana? Ini Laliran. ada apa bahasa Sunda? Laliran itu apa ya? Ya, Surabaya bingung. Bahasa Sunda ya Pak. Gagap. Gagap ya, begini. Gitu. Oke, baik. Teman-teman sentrian semua yang sudah menyaksikan video kita bersama Pak PG, Pak Pengintis Gunawan, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil. Tapi ada satu tadi yang kita highlight, pesan untuk kita semua ya. Kita mengumpulkan materi sebanyak mungkin, toh pada akhirnya kita makan tetap satu piring, tidak bisa bertambah ukuran perut dan lain sebagainya. Dan yang kedua mungkin tadi pesan untuk ini ya, Bapak Presiden kita. Bukan pesan, kita nggak kenal. Oh, bukan pesan, mendoakan supaya pemikiran saya. Oke. Agar Bapak Prabowo semakin baik ya kondisi kesehatan. Bukan semakin baik, sehat ya. Pasti kalau udah sehat semangat. Pasti kalau udah semangat pasti memberikan dharma pikirnya, dharma baktinya, dharma kemateriannya buat yang dipimpin untuk bangsa, untuk negaranya. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Kita akan terus berdiskusi, menghadirkan pemateri-pemateri, pembicara-pembicara dan orang-orang yang berpikir
untuk bangsa, begitu. Salah satunya Pak PG, dan nanti kita minta izin Bapak di lain kesempatan kita berdiskusi kembali untuk tema-tema yang kekinian dan Mungkin akan berbeda ya. akan berbeda, dan entah besok atau lusa apa yang terjadi kan kita juga tidak mengetahui, tidak mengerti. Barangkali nanti ada bentuk-bentuk antisipasi seperti apa yang harus kita lakukan, dan generasi muda tadi banyak titipan-titipan tugas-tugas untuk generasi muda ini tadi disampaikan kepada Pak PG, dan sudah selayaknya kita sebagai generasi muda memang harus lebih memikirkan bangsa dan negara kita. Ya kalau tidak, serumah-rumahnya yang akan diambil oleh orang lain, bukan cuma isi rumahnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam Center East.